Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak kelas 8. Pertemuan yang keempat hari Senin 16 Agustus 2021. Melanjutkan materi sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Masih berkaitan dengan bab 1 ya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Ya, yang pertama berkaitan dengan pengertian Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita umat Islam tentu paham dan tahu betul tentang Al-Quran. Namun kadang kita tidak tahu makna dari Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini, anak-anak sekalian bisa menyimak apa itu pengertian Al-Quran. Jadi kalau kita membahas pengertian itu ada pengertian menurut bahasa dan juga pengertian menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a, ya qoro'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Jadi Quran itu sendiri mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iqra, baca. Sedangkan kata Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti yang sangat banyak atau bermacam-macam. Salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Jadi dalam kandungan isi Al-Quran itu ada suatu pelajaran yang dapat kita ambil. Selain bacaannya adalah bernilai pahala, dan kandungannya juga sebagai pelajaran. Kemudian yang berikutnya pengertian menurut istilah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi orang Islam tentu percaya dan yakin bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dan dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran tentang wahyu yang terbaik. Sekilas tentang pengertian Al-Quran ya. Nanti kalau masih kurang jelas, kurang paham, bisa diulang-ulang videonya. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, nama lain dari Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu sendiri memiliki nama yang banyak ya. Kalau kita tuliskan di sini ada 6. Yang pertama Alkitab yang berarti kitab atau buku. Yang kedua Al-Furqan yang berarti pembeda. Jadi pembeda ini maksudnya adalah Al-Quran ini menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang ketiga Az-Zikir yang berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikir karena banyak ayat-ayat yang berisi tentang peringatan kepada manusia. Banyak sekali ya, nanti suatu saat kita bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan peringatan-peringatan kepada manusia. Yang keempat Al-Huda yang berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi tentang petunjuk bagi manusia. Yang kelima An-Nur. An-Nur ini berarti cahaya. Jadi barang siapa yang hidupnya ingin selamat dunia dan akhirat, maka Al-Quran wajib menjadi pedomannya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu berkaitan dengan dunia dan akhirat, bahkan seluruh hal yang berkaitan dengan manusia. Oleh karenanya Al-Quran ini diberi nama An-Nur atau cahaya. Yang keenam Al-Bayyinah yang berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak sekali masalah yang kadang kita
tidak tahu hukumnya, kemudian cara menyelesaikannya dan sebagainya. Maka di dalam Al-Quran ini ada eh, keterangan yang berhubungan atau yang bertujuan untuk memberikan penjelasan. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut untuk pembahasan yang ketiga berkaitan dengan isi pokok kandungan Al-Quran. Eh, Seperti yang kita bahas tadi ya, dalam nama-nama lain daripada Al-Quran, eh, ada 6 isi pokok kandungan Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran yang biasa kita baca atau kita punya. Yang pertama adalah akidah. Akidah ini yaitu eh, mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini berarti berkaitan dengan keyakinan kepercayaan kita selaku umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kemudian kepada Rasul Allah, kemudian kepada hari akhir. Kemudian keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Jadi keyakinan akidah ini ada 6 yang sering kita kenal dengan sebutan rukun iman. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kita selaku umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak dijelaskan secara detail, secara rinci, namun Al-Quran adalah berisi tentang bagaimana cara-cara beribadah yang kemudian dijelaskan dalam hadis atau diuraikan dengan jelas melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, atau yang dikenal juga dalam istilah hadis ya. Hadis-hadis Nabi ini sebagai penjelas atau pelengkap daripada penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Bermuamalah ini berarti bermasyarakat antara sesama manusia, hubungan di dunia selama kita masih hidup antara umat manusia, baik itu dalam keluarga, dengan tetangga maupun dengan masyarakat. Yang keempat, akhlak karim atau akhlakul karimah, yakni budi pekerti yang mulia, kemudian baik dengan anggota keluarga, masyarakat, ataupun yang lainnya secara luas ya, dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Jadi kita manusia diberikan akal. Nah, akal inilah yang kemudian akan membentuk akhlak manusia untuk menjadi baik atau karim, akhlakul karim. Jadi punya akhlakul karimah atau akhlak yang baik, seseorang akan memiliki budi pekerti yang mulia. Kemudian yang kelima, tarikh. Tarikh ini yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Banyak sekali sejarah-sejarah yang dituliskan dalam Al-Quran. Misalkan bulan kemarin ya kita telah mengikuti atau mengadakan kurban. Nah, itu cerita tentang kurban ini atau sejarah tentang kurban ini ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah syariat. Syariat ini adalah mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Syariat ini berarti hukum-hukum Islam. Jadi kalau di dunia ini ada hukum, ada pengadilan, maka itu bukan tidak hanya hukum menurut Islam, tapi bisa jadi itu hukum-hukum yang dibuat oleh manusia atau mengacu kepada peninggalan umat-umat terdahulu. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya.